Dengar, ada sesuatu yang penting yang perlu semua pria paham tentang perilaku wanita tertentu yang jarang dibahas. Bukan karena ini rahasia, tapi karena kita semua takut dibilang tidak peka. Jadi hari ini kita akan ngobrol jujur tentang pola-pola beracun yang bikin pria tersakiti setiap hari. Jutaan pria di luar sana terjebak dengan kalimat-kalimat yang sama, manipulasi emosi yang sama, dan pola-pola destruktif yang sama. Dan masing-masing merasa dirinya berbeda. Mereka semua percaya mereka menemukan sesuatu yang istimewa, tapi kenyataannya mereka cuma orang berikutnya dalam antrean. Kamu tahu apa yang bikin aku pusing? Ketika laki-laki bilang pacarnya berkata, "Kamu tidak seperti siapapun yang pernah kutemui." Atau, "Denganmu, segalanya terasa berbeda." Mereka tampil bangga seolah-olah mereka baru saja memenangkan hadiah. Tapi sebenarnya dia cuma mengulang naskah yang bahkan dia tidak sadar hafal. Semua orang sebelum kamu juga mendengar kata-kata itu. Bukan yang mirip, tapi persis sama. Kamu istimewa, sama istimewanya dengan restoran baru. Menarik karena kamu belum mencoba. Bosan kalau sudah kesana 5 kali. Pikirkan sejenak. Di mana semua orang istimewa ini sekarang? Hilang, terhapus. Foto-foto mereka dihapus, pesan-pesan mereka dihapus, semua jejak mereka hilang seolah-olah tidak pernah ada. Nah, disinilah kamu. Dengan bangga merasa kamu kebal untuk jadi bagian dari kuburan digital itu. Masalahnya kamu sudah menceritakan pada diri sendiri kenapa kamu berbeda. Tapi dia terlihat tulus padaku. Hubungan kami nyata. Dia pernah terluka sebelumnya, tapi dia percaya padaku. Tapi itu juga yang dipikirkan 5 orang terakhir. Tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi ketika dia bilang kamu istimewa? Dia tidak duduk di sana menganalisis kualitasmu dibandingkan pria lain. Tidak, ini cuma reaksi emosional, respons otomatis terhadap vibe hubungan baru. Ketika perasaan memuncak, kata-kata tertentu keluar begitu saja. Rasanya kayak saat kamu makan sesuatu yang enak dan bilang, "Ini makanan terenak yang pernah saya coba." Kamu tidak benar-benar membandingkannya dengan semua makanan yang pernah kamu makan. Kamu cuma merespons intensitas momen itu. Aku nyadar ini beberapa tahun lalu ketika aku mulai memperhatikan sesuatu. Setiap kali ada hubungan baru, wanita akan bilang hal yang hampir sama. "Aku belum pernah merasa senyaman ini dengan siapapun. Kamu mengerti aku tidak seperti orang lain. Ini terasa berbeda. Awalnya aku pikir aku memang sehebat itu. Lalu aku sadar, tunggu, secara statistik, tidak mungkin semua orang bilang kebenaran. Entah aku adalah pria paling luar biasa yang ada, atau ini cuma hal yang diucapkan wanita saat mereka senang dengan seseorang yang baru. Tebak yang mana?" Ini satu lagi yang selalu bikin perhatian pria. Dia bilang betapa amannya dia bersamamu. Betapa kamu adalah orang pertama yang bikin dia merasa aman. Bagaimana dia akhirnya bisa bersantai dan jadi dirinya sendiri. Dan kamu merasa bangga. Akhirnya kamu adalah pelindung yang dia butuhkan. Biarkan aku terjemahkan apa yang sebenarnya dia maksud di sini. Saat dia bilang kamu bikin dia merasa aman, dia sebenarnya bilang kamu dapat diprediksi, mudah diatur, dan bisa dikendalikan. Kamu tidak menarik atau menantang. Kamu nyaman seperti sandal lama yang dia pakai saat berkirim pesan dengan pria lain. Ini bukan pujian yang kamu bayangkan. Ini adalah klasifikasi. Dia menempatkan kamu dalam pilihan cadangan yang dapat diandalkan sambil tetap waspada terhadap sesuatu yang lebih mendebarkan. Kamu begitu aman sehingga dia tahu dia bisa mendorong batasan, menguji batas, bahkan mungkin meninggalkanmu, dan kamu akan tetap ada di sana. Kenapa? Karena orang yang aman tidak akan pergi. Orang yang aman akan memaafkan. Pria yang aman menerima perlakuan yang tidak seharusnya mereka terima karena mereka bersyukur atas perhatian yang sedikit. Yang paling parah, saat kamu sibuk jadi sistem pendukung emosionalnya, dia di luar sana mencari pria yang bikin dia merasa tidak aman. Pria yang bikin dia gugup, yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya, yang mungkin akan menjauh jika dia bermain game. Itulah sosok yang sebenarnya dia impikan. Kamu cuma pilihan cadangannya di sela-sela petualangannya. Aku melihat ini terjadi pada banyak pria. Mereka bangga jadi orang yang stabil, yang bisa diandalkan. Sementara itu dia tertarik pada pria yang lupa balas pesan, yang membatalkan rencana, yang tidak menjadikannya prioritas. Dan pria-pria baik ini bingung, bertanya-tanya kenapa jadi sempurna tidak cukup. Karena kesempurnaan itu membosankan. Dapat diprediksi itu tidak menarik dan aman hanyalah kata lain sampai sesuatu yang lebih baik datang. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Kamu bisa mempercayai saya sepenuhnya. Aku tidak seperti gadis lainnya yang bermain game.
Kapanpun seseorang dengan sukarela memberikan janji-janji ini tanpa diminta, bendera merah harus dikibarkan begitu kencang hingga menimbulkan anginnya sendiri. Seperti bertemu seseorang yang langsung bilang dia bukan pencuri. Tunggu, aku tadinya tidak berpikir begitu, tapi sekarang aku jelas-jelas sedang mengawasi dompetku. Orang yang benar-benar dapat dipercaya tidak perlu mengatakannya. Perilaku mereka menunjukkan seiring berjalannya waktu. Tapi seseorang yang terus-menerus bersikeras bahwa kamu bisa mempercayai mereka, mereka sudah merencanakan pengkhianatan. Mereka menyiapkan pembelaan sebelum melakukan kejahatan. Aku sudah melihat pola ini menghancurkan pria yang terlalu percaya untuk mengenali tanda-tanda peringatan. Pernyataan kesetiaan yang paling keras datang dari orang-orang yang paling tidak setia. Itu kompensasi. Seperti pria pendek yang membeli truk besar. Mereka tahu mereka tidak dapat dipercaya, jadi mereka memberikan kompensasi berlebihan dengan kata-kata, berharap kamu akan mempercayai iklannya alih-alih menonton produknya. Mantanku tidak berarti apa-apa bagiku. Aku tidak pernah benar-benar mencintainya. Hubungan itu tidak nyata. Aku tidak ingin membicarakan masa lalu. Ini adalah manipulasi melalui pengendalian informasi. Dia menulis ulang sejarah karena kebenaran akan mengungkap sesuatu yang tidak ingin dia perlihatkan. Realitas yang tidak mengenakan, dia mungkin mencintai mantannya dengan intensitas yang bikin kamu muak melihatnya. Dia melakukan hal-hal untuknya yang tidak akan pernah dia lakukan untukmu. Dia memberinya akses ke bagian-bagian dirinya, emosional, fisik, psikologis, yang tidak akan pernah kamu capai. Namun mengakuinya berarti mengakui kamu tidak mendapatkan versi terbaiknya. Kamu mendapatkan apa yang tersisa setelah orang lain mendapatkan pengalaman premium. Jadi sebagai gantinya dia menciptakan narasi di mana semua hubungan masa lalunya tidak berarti, di mana kamu adalah hal nyata pertama yang pernah dia rasakan. Hal tentang masa lalu adalah ini. Jika memang itu tidak penting, dia bisa membicarakannya dengan tenang. Ya, kami pacaran selama 2 tahun. Itu bagus sampai tidak bagus lagi. Kami menginginkan hal yang berbeda. Sederhana, jujur, tidak ada drama. Namun ketika ada semua emosi ini, semua penghindaran ini, semua rasa jijik yang dramatis ini, dia menyembunyikan sesuatu. Biasanya kalau dia telepon sekarang, dia akan bilang, "Aku mau punya anak darimu. Aku bisa melihat kita menua bersama. Kamulah orang yang ingin kuajak membangun hidupku." Para pemuda mendengar ini dan berpikir mereka telah menemukan belahan jiwanya. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka mulai membayangkan masa depan, keluarga, seluruh fantasi. Namun perhatikan ekspresinya saat dia mengatakan hal-hal ini. Dia tidak menatapmu dengan cinta. Dia mempelajari reaksi Anda seperti seorang ilmuwan yang mengamati suatu percobaan. Ini adalah pengintaian yang disamarkan sebagai romansa. Dia ingin melihat seberapa putus asanya kamu dalam hal komitmen. Apakah kamu mencondongkan tubuh dengan penuh semangat, mata berbinar penuh harapan? Selamat. Sekarang dia tahu dia memilikimu sepenuhnya. Kamu akan menoleransi apapun karena kamu begitu terikat dengan masa depan imajiner yang dilukiskannya. Atau apakah kamu mundur sedikit menjaga jarak, sekarang dia tahu dia perlu bekerja lebih keras, melemparkan lebih banyak umpan, bahkan mungkin benar-benar menepati beberapa janji sampai kamu terpikat cukup dalam. Seorang wanita muda yang berbicara tentang tumbuh tua bersama tidak memiliki konsep realistis tentang apa maksudnya. Baginya itu adalah montase film romantis. Berpegangan tangan di taman, foto-foto lucu, kursi goyang yang serasi. Dia tidak memahami realitas, masalah kesehatan, tekanan finansial, rutinitas sehari-hari yang membosankan dari kemitraan jangka panjang yang sebenarnya. Dia menjual fantasi yang diambilnya dari Instagram, bukan masa depan yang sebenarnya telah dipersiapkannya. Pernyataan ini tentang keinginanmu memiliki anak. Dengar, ini dorongan hati, seperti menginginkan es krim setelah menonton iklan. Hari ini dia menginginkan bayi karena dia melihat keluarga yang lucu di mall. Besok dia ingin berkeliling dunia karena temannya mengunggah foto liburan. Minggu depan dia ingin menjadi lajang karena dia menonton acara tentang wanita mandiri. Ini bukan rencana hidup, itu adalah keadaan emosional sementara yang disalahartikannya sebagai keinginan permanen. Tidak ada seorang pun yang pernah membuat saya merasa seperti ini. Saya belum pernah mengalami apa yang kita alami. Kau sangat berbeda dari siapapun yang pernah bersamaku. Biarkan aku menguraikan apa yang sebenarnya dia katakan di sini. Dia telah bergaul dengan cukup banyak orang untuk memiliki sistem pemeringkatan yang komprehensif. Dia telah mengambil sampel cukup banyak pilihan untuk dikategorikan dan dibandingkan.
Kamu bukan koneksi spesial pertamanya. Kamu baru saja memenangkan perlombaan yang tidak kamu ketahui bahwa kamu sedang mengikutinya. Pikirkan apa yang diperlukan untuk membuat perbandingan ini. Seorang wanita yang telah menjalani 3 hubungan tidak memiliki cukup data untuk mengatakan kamu benar-benar unik. Tapi seorang wanita yang telah melalui ini 30 kali kini memiliki cukup pengalaman untuk menentukan peringkat dan memberi penilaian, dan dia memberitahu kamu bahwa dari sekian banyak pria tersebut, dan percayalah, itu lebih dari yang diakuinya, kamu saat ini berada di posisi pertama. Saat ini peringkat tersebut diperbarui secara berkala. Izinkan aku memberitahu kamu apa yang aku pelajari tentang wanita yang membuat pernyataan agung ini. Bertahun-tahun lalu aku punya pacar yang selalu bilang mencintaiku. Pagi, siang, malam. Kamu menakjubkan. Saya sangat beruntung. Aku belum pernah merasakan seperti ini. Afirmasi tanpa henti. Tahukah kamu apa yang saya perhatikan? Dia tidak pernah sekalipun mengingat ulang tahunku tanpa Facebook mengingatkannya. Tidak pernah muncul saat aku benar-benar membutuhkan bantuan. Tidak pernah mengorbankan apapun untukku. Semua kata-kata itu hanya menutupi tidak adanya kepedulian yang sesungguhnya. Saat itulah saya mengerti. Kata-kata tidak memerlukan biaya apapun. Mereka gratis. Persediaan tidak terbatas. Dia bisa bilang, "Aku mencintaimu." 1000 kali lebih mudah daripada dia bisa melakukan satu hal yang penuh perhatian, dan itulah yang dilakukannya. Menguburku dalam kata-kata kosong tanpa memberiku sesuatu yang nyata. Ketika seseorang benar-benar peduli padamu, mereka tidak perlu mengumumkannya terus-menerus. Tindakan mereka membuatnya jelas. Namun wanita beracun, mereka menggunakan kata-kata sebagai kedok, berharap kamu tidak menyadarinya. Tidak ada api. Wanita-wanita ini tidak melakukan moderasi. Mereka tidak hanya suka atau tidak suka, mereka menyembah atau membenci. Tak ada jalan tengah, tak ada kondisi yang stabil, tak ada perairan yang tenang. Entah itu letusan gunung berapi atau bekunya Arktik, pesta atau kelaparan, obsesi atau pengabaian. Suatu hari kamu benar-benar sempurna, seperti dewa di antara manusia, jawaban atas semua doanya. Keesokan harinya kamu dianggap tidak berharga, menjijikkan, dan dia mempertanyakan mengapa dia bersamamu. Ini bukan gairah. Itu adalah senjata ketidakstabilan yang digunakan untuk membuat kamu terus-menerus kehilangan keseimbangan. Pria menjadi kecanduan pada siklus ini karena efeknya sangat luar biasa tinggi. Ketika dia mencintaimu, kamu merasa tak terkalahkan. Ketika dia membencimu, kamu akan melakukan apa saja untuk kembali bersemangat. Kamu menjadi tergantung pada pola cuaca emosionalnya, terus-menerus memeriksa untuk melihat apakah hari ini akan cerah atau badai. Perhatikan saat dia berkata, "Aku mencintaimu." Dan kamu akan melihat polanya setelah kamu membelikannya sesuatu yang mahal. Setelah kamu membatalkan rencana dengan teman-temannya demi dia, setelah kamu memaafkan pengkhianatan terakhirnya, itu bukanlah ungkapan perasaan, itu adalah sistem penghargaan. Kamu dilatih seperti anjing laut di SeaWorld. Lakukan triknya, ambil ikannya. Cinta sejati tidak bekerja berdasarkan transaksi, tetapi wanita beracun telah mengubah kasih sayang menjadi mata uang dan mereka mengendalikan nilai tukar. Kamu membela diri kamu sendiri. Pasar jatuh, kamu menetapkan batasan. Perdagangan dihentikan, kamu menyerah pada batasan itu. Tiba-tiba brankas terbuka dan kasih sayang mengalir lagi. Itu mengingatkanku pada sesuatu yang kuamati pada sepasang suami istri yang kukenal. Setiap kali lelaki itu mencoba mengatasi masalah dalam hubungan mereka, dia tiba-tiba menjadi sangat penyayang dan seksual. Bukan karena dia merasakannya, tetapi karena dia tahu hal itu akan membuatnya melupakan apa yang membuatnya kesal. Dia akan mendapatkan validasi dan kasih sayang dan sepenuhnya melupakan masalah yang ingin dibahasnya. Dia melatihnya agar tidak pernah memunculkan masalah dengan memberinya hadiah jika dia diam. Inilah sesuatu yang tidak dipahami kebanyakan pria. Saat dia membuat semua pernyataan cinta yang dramatis itu, dia bahkan tidak benar-benar berbicara kepadamu. Dia sendiri tampil di hadapan satu orang penonton. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia merasakan sesuatu dengan mengatakannya berulang-ulang, seperti seseorang yang melafalkan afirmasi di depan cermin, berharap itu akan menjadi kenyataan. Itu masturbasi emosional, dan kamu hanya alat bantu visualnya. Dia perlu melihat dirinya sebagai seseorang yang mencintai secara mendalam, yang merasakan secara intens, yang memiliki hubungan yang penuh gairah. Jadi dia menciptakan pertunjukan di mana dia memainkan peran itu, dan kamu hanya aktor pendukung yang seharusnya ikut bermain.
Saat dia tidak lagi membutuhkan narasi itu, pertunjukan berakhir, dan kamu bertanya-tanya apa yang terjadi dengan semua cinta yang dia nyatakan. Inilah sebabnya mengapa wanita-wanita ini dapat berubah dari memuja menjadi menghina begitu cepat. Begitu hipnosis diri berakhir, begitu pertunjukan berakhir, kamu berubah dari pemeran utama menjadi pemeran tambahan dalam hitungan detik. Bukan karena kamu berubah, tapi karena dia telah beralih ke cerita yang berbeda tentang dirinya. Kamu ingin tahu kebenaran tentang wanita beracun? Kata-kata mereka hanyalah efek suara. Kebisingan latar belakang yang tidak ada kaitannya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Orang bijak belajar untuk mematikan volume dan menonton subtitle. Apa yang sebenarnya dia lakukan dan apa yang dia katakan? Apakah dia mengatakan dia mencintaimu sambil tetap mengaktifkan aplikasi kencannya? Apakah dia menjanjikan komitmen sambil tetap menjalin persahabatan genit dengan pria lain? Apakah dia bersumpah setia sambil menyembunyikan teleponnya seperti berisi kode nuklir? Tindakan adalah satu-satunya kebenaran yang penting. Kata-kata hanyalah hiasan. Pria yang ingin ditipu akan selalu menemukan wanita yang bersedia menipu mereka. Mereka akan mengabaikan kontradiksi yang nyata dan berpegang teguh pada kata-kata indah karena kata-kata indah terasa menyenangkan bahkan ketika itu adalah kebohongan. Tapi dia bilang dia mencintaiku. Dan itu menjadi pembelaan mereka terhadap kenyataan sementara dia secara aktif menunjukkan kepada mereka bahwa dia tidak mencintaimu. Ada dua tipe wanita dalam hal hubungan. Tipe pertama masuk seperti seseorang yang pergi ke taman hiburan. Semua kegembiraan dan antisipasi. Menginginkan setiap wahana, setiap pengalaman, setiap sensasi. Namun taman hiburan menjadi tua, perjalanan menjadi dapat diprediksi, kegembiraannya memudar, dan kemudian mereka ingin pergi ke taman yang berbeda. Tipe kedua masuk seperti seseorang yang memulai bisnis yang mereka yakini. Mereka tahu akan ada hari-hari yang menguntungkan dan hari-hari yang merugi, peluncuran yang menarik dan dokumen-dokumen yang membosankan. Mereka siap untuk pengalaman secara menyeluruh, bukan hanya bagian-bagian pentingnya saja. Mereka sedang membangun sesuatu, bukan sekadar mengonsumsi sesuatu. Wanita beracun selalu berada di kategori pertama. Mereka pecandu berpengalaman, bukan pasangan hidup. Mereka menginginkan energi hubungan yang baru, bukan Netflix Selasa malam. Mereka menginginkan cerita lamaran, bukan cerita pernikahan. Dan ketika hubungan kamu berhenti menyediakan konten baru untuk kecanduan emosional mereka, mereka sudah mencari perbaikan berikutnya. Aku ingat menonton pola ini dengan seorang wanita yang saya kenal yang menjalani hubungan seperti sebagian orang menjalani serial Netflix. Benar-benar terobsesi pada musim pertama, menonton setiap episode, membicarakannya terus-menerus benar-benar asyik. Pada musim ketiga, dia bosan dan mengeluh bahwa musimnya tidak sebagus sebelumnya. Pada musim keempat, dia sudah memulai acara baru sambil berpura-pura masih menonton acara lama. Begitulah cara wanita beracun memperlakukan hubungan. Saya memperhatikan sesuatu tentang wanita yang membuat pernyataan cinta yang paling dramatis. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jalan keluar yang paling dramatis. Wanita dengan rentang emosi ekstrim tidak hanya pergi, mereka meledak. Intensitas yang sama yang mereka bawa untuk mencintaimu dialihkan untuk menghancurkanmu. Inilah wanita yang berkata, "Kamulah orangnya aku," sebelum mereka tahu nama tengahmu. Yang berbicara tentang takdir dan belahan jiwa dan selamanya ketika mereka telah mengenal kamu selama 3 minggu. Termostat emosional mereka rusak, terpaku pada titik beku atau mendidih tanpa titik tengah yang nyaman. Seorang wanita yang stabil membangun koneksi secara bertahap melalui pengalaman bersama, pertumbuhan bersama, mengatasi tantangan bersama. Dia tidak perlu menyatakan cinta abadi pada kencan kedua karena dia mengerti cinta bukanlah perasaan yang bisa kamu nyatakan. Itu adalah pilihan yang kamu buat setiap hari melalui tindakan. Namun wanita yang tidak stabil membutuhkan segala sesuatunya dengan intensitas maksimal segera atau mereka tidak merasakan apapun. Inilah kebenaran yang akan menyelamatkan kamu dari penderitaan selama bertahun-tahun. Jumlah romantisme di awal suatu hubungan berbanding lurus dengan jumlah bencana di masa mendatang. Romantisme yang berlebihan di awal bukanlah cinta, itu adalah bom cinta. Seseorang mencoba mengunci kamu sebelum kamu melihat siapa mereka sebenarnya. Intensitasnya menyamar sebagai keintiman. Hubungan terbaik yang pernah saya saksikan semuanya dimulai dengan tenang, mantap dibangun atas sesuatu yang nyata, bukan khayalan romantis.
Dua orang yang saling menyukai, menghabiskan waktu bersama, perlahan menyadari bahwa mereka tidak ingin menjalani hidup tanpa satu sama lain. Tidak ada drama, tidak ada pernyataan muluk, tidak ada omong kosong tentang belahan jiwa. Hanya dua manusia yang memilih satu sama lain setiap hari. Namun wanita beracun tidak dapat bersikap tenang dan stabil karena hal itu tidak akan memuaskan kecanduan emosional mereka. Mereka butuh drama seperti tanaman butuh air. Jika tidak ada secara alami, mereka akan menciptakannya. Mereka akan memulai pertengkaran tanpa alasan, menciptakan skenario kecemburuan, dan menciptakan krisis. Apa saja untuk mendapatkan lonjakan emosi yang selalu mereka kejar. Tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi di sini? Para wanita ini mendekati hubungan seperti pecandu mendekati narkoba. Kebutuhan yang kuat diikuti oleh toleransi yang tak terelakkan, yang membutuhkan dosis lebih tinggi untuk efek yang sama. Kamu bukan mitra, kamu adalah dealer mereka. Dan ketika kamu tidak dapat memberikan pukulan yang cukup kuat lagi, mereka akan mencari dealer baru. Bagian yang paling menyedihkan adalah betapa mudahnya hal itu diprediksi. Frasa yang sama, pola yang sama, kehancuran yang sama, hanya dengan wajah yang berbeda. Dan setiap pria menganggap dirinya berbeda, menganggap dirinya istimewa, menganggap dirinya satu-satunya yang akan menjadi pengecualian hingga ia menjadi sekadar kisah peringatan bagi pria berikutnya. Dengarkan, tidak semua wanita seperti ini. Ada wanita yang bersungguh-sungguh dengan ucapannya, yang membangun alih-alih menghancurkan, yang berkomitmen alih-alih mengonsumsi. Tetapi kamu tidak akan pernah menemukannya jika kamu terjebak dalam pola beracun dengan vampir emosional yang melihatmu sebagai makanan, bukan masa depan. Pertanyaan yang perlu kamu tanyakan pada diri sendiri sederhana saja. Apakah kamu puas menjadi pusat perhatian sementara seseorang, atau kamu menginginkan sesuatu yang nyata karena kamu tidak dapat memiliki keduanya? Wanita yang memberikan pengalaman paling intens memberikan fondasi yang paling tidak stabil. Mereka yang menjanjikan bulan bahkan tidak bisa memberikan tanah yang kokoh. Berhentilah mempercayai kata-kata itu. Berhentilah menonton aksinya. Berhentilah menerima drama. Mulailah menuntut konsistensi. Berhentilah bersyukur atas perhatian yang beracun. Mulailah menghargai dirimu sendiri sehingga kamu bisa menjauh dari orang-orang yang memperlakukanmu seperti barang yang bisa dibuang. Berhentilah berpikir kamu istimewa, padahal kamu hanya orang berikutnya. Saat kamu memahami bahwa kamu berhak mendapatkan yang lebih baik daripada sekadar menjadi roller coaster emosi seseorang, saat itulah hidup kamu berubah. Saat itulah kamu berhenti menerima remah-remah yang disamarkan sebagai pesta. Saat itulah kamu berhenti membiarkan ketidakstabilan seseorang menjadi masalahmu. Saat itulah kamu akhirnya menjadi bebas. Diri kamu di masa depan akan berterima kasih karena punya kekuatan untuk meninggalkan pertunjukan dan menunggu sesuatu yang nyata. Karena yang nyata itu ada, hanya saja lebih tenang dibandingkan kebisingan yang ditimbulkan wanita-wanita beracun. Lebih tenang dari badai yang mereka ciptakan, lebih stabil dibandingkan gempa bumi yang ditimbulkannya. Dan penantian itu layak dinantikan meski itu berarti harus sendirian saat menunggu. Ingat, kamu tidak dapat menyelamatkan mereka. Kamu tidak dapat memperbaikinya. Kamu tidak bisa mencintai mereka hingga menjadi lebih baik. Yang dapat kamu lakukan adalah mengenali polanya dan memilih untuk tidak berpartisipasi. Pilih sendiri. Pilihlah perdamaian. Pilihlah realita daripada khayalan. Bahkan ketika fantasi terasa lebih baik saat ini, karena fantasi pasti berakhir dan kenyataan adalah apa yang harus kamu jalani.